Selamat datang di Beetle Channel. Semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 156. Anna dan Henry tiba di hotel pada sore hari untuk menjemput Jasper. Kau tidak pernah menyetir sendiri ke acara formal seperti itu. Itulah sebabnya Lau bersaudara menyuruh sopir mereka mengantar mereka dengan mobil keluarga Toyota Supra yang lain. Henry, yang juga mengenakan setelan jas, membelalakan matanya karena terkejut saat melihat Jasper keluar dari hotel. Mengapa repot-repot membeli perusahaan hiburan ketika kau terlihat seperti itu? Mungkin juga bisa membintangi film dan mendapatkan ketenaran sesaat, kata Henry dengan cemburu. Jasper tertawa saat dia masuk ke mobil. Membintangi film adalah pekerjaan yang sangat melelahkan. Bagaimana bisa semudah menjadi CEO? Henry mendecakkan lidahnya dan hendak mengatakan balasan ketika dia menyadari sesuatu. Dia menatap tajam pada jas yang dikenakan Jasper. Beberapa detik kemudian, Henry meratap dan berkata dalam porsi yang sama kemarahan, kecemburuan, dan celaka. Anna Lau, bukankah ini setelan yang kau rancang? Kau tidak membiarkanku memakainya, tidak peduli berapa banyak aku bertanya. Apakah kau menunggu Jasper? Aku kakakmu. Selain ibu, ayah, dan kakekmu, aku adalah orang yang paling dekat denganmu. Bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Setelah mendengarkan ratapan Henry dengan putus asa, Anna berkata dengan kaku, kenapa kau berteriak? Apa kau takut jurnalis tabloid tidak akan dapat mendengar kita? Henry memiliki ekspresi dendam di wajahnya. Hotel Excelsior adalah hotel bintang 5 terbaik di kota Harbor yang paling cocok untuk pesta amal kelas atas ini. Area berkarpet merah di luar hotel sudah dipenuhi orang ketika Jasper dan yang lainnya tiba. Media, kerumunan, dan pengawal telah diatur di kedua sisi secara tertib. Sesekali, sebuah mobil mewah berhenti di dekat karpet merah dan penumpang di dalamnya keluar dari mobil. Itu seperti upacara penghargaan. Namun, bintang adalah karakter utama dari upacara penghargaan. Bintang-bintang ini hanyalah aksesori bagi para taipan di tempat-tempat seperti ini. Tempat orang kaya dan terkenal berbaur satu sama lain. Tidak peduli seberapa terkenal kau atau seberapa besar basis penggemarmu. Kau harus berhati-hati di sini. Jangan sampai kau mengatakan atau melakukan sesuatu yang salah dan menyinggung orang yang salah di komunitas. Tragedi seperti ini pernah terjadi di masa lalu. Bintang modern tidak jauh berbeda dengan pemain drama masa lalu di depan orang-orang kuat. Sebagai salah satu dari 4 taipan paling kuat, keluarga Lau membutuhkan pintu masuk yang rumit. Jangka waktu tambahan 5 menit telah dialokasikan baik sebelum dan sesudah slot waktu keluarga Lau seharusnya tiba. Bagi mereka yang tidak tahu, tidak ada yang baru tentang keluarga Lau. Mereka semua adalah teman lama atau saingan. Mereka jauh lebih tertarik pada Jasper, yang semakin dekat dengan keluarga Lau. Terutama Bob, yang mendengar bahwa Jasper akan menghadiri pesta amal bersama keluarga Lau. Jasper lain akan datang malam ini. Bob berbicara pelan kepada Zain yang berdiri di sampingnya. Mulut Zain berkedut, dan ekspresi muram muncul di wajahnya ketika dia mendengar nama Jasper. Aku akan masuk dulu untuk bersosialisasi dengan beberapa teman lama. Temukan kesempatan untuk mempermalukannya jika dia tiba. Hitung itu sebagai bunga. Bob menepuk lengan teman wanitanya ketika dia selesai berbicara dan memberi isyarat agar dia mengikutinya. Seorang bintang film wanita yang terkenal dan cantik berdiri di sampingnya. Zoel Griffin. Zoel Griffin mungkin menjadi bintang paling terkenal di kota Harbor sekarang, tetapi pada saat ini, dia tidak lebih dari teman wanita Bob. Zoel juga telah melewati berbagai rintangan dan mengalahkan banyak orang untuk menjadi pendampingnya. Industri hiburan jauh lebih rumit daripada yang dipikirkan orang luar. Bintang wanita harus membayar harga yang menyakitkan yang bahkan tidak bisa dibayangkan orang untuk naik pangkat. Tampak mewah dan elegan di hadapan massa. Mereka tidak lebih dari alat untuk mendapatkan keuntungan dalam masyarakat kapitalis. Zoel melirik ke arah lain. Itu adalah bintang wanita lain yang berada di peringkat yang sama dengannya, Queenie Shaw. Pada saat itu, Queenie berdiri di samping Mitch, yang diam-diam menatap mobil keluarga Lau yang mendekat dengan ekspresi serius di wajahnya.
Tidak ada yang tahu pikiran apa yang terlintas di benaknya. Bab 157 saat kerumunan itu menatap, Toyota Supra berhenti di karpet merah. Seseorang segera keluar untuk membuka pintu. Lampu segera mulai berkedip liar. Seterang seolah-olah seseorang menyinari lampu sorot besar. Henry adalah orang pertama yang keluar dari mobil. Putra kaya itu terkenal baik oleh tabloid maupun orang banyak. Lalu, ada wajah yang kebanyakan orang tidak tahu. Siapa itu? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu ketika mereka melihat Jasper keluar dari mobil. Meskipun mereka tidak tahu siapa dia, semua orang mengerti bahwa siapapun yang bisa memasuki suatu tempat dengan mobil yang sama dengan Henry Lau pasti merupakan orang penting. Dia setidaknya harus menjadi tamu terhormat dari keluarga Lau untuk memiliki kelayakan seperti itu. Darah Zain dan Mitch mendidih saat mereka berdiri agak jauh. Mereka berharap bisa menyerang dan menghajar Jasper sampai mati. Di bawah lampu yang berkedip, Jasper berbalik untuk berdiri di dekat pintu mobil dengan sopan. Dia mengulurkan tangan dan dengan elegan membantu Anna keluar dari mobil. Tangan Anna yang ramping dan lembut terletak di telapak tangan Jasper. Begitu dia keluar dari mobil, hasrat kota Harbor untuk kecantikan dan gosip meningkat ke tingkat yang baru. Mengenakan gaun malam merah, Anna menarik perhatian setiap pria di tempat kejadian saat dia turun dari mobil. Merah cerah adalah warna yang pilih-pilih. Tidak setiap wanita akan bisa menarik warna itu. Apalagi gaun malam menuntut tubuh yang sempurna. Namun, Anna tidak hanya mengenakan gaun itu dengan indah, tetapi dia bahkan berhasil membuatnya tampak lebih cantik. Ketika seseorang benar-benar cantik, bukan pakaian mereka yang membuat mereka terlihat lebih baik, tetapi sebaliknya. Tubuhnya yang panjang dan ramping, dan rambutnya yang panjang ditarik menjadi sanggul sederhana di bagian belakang kepalanya. Beberapa helai rambut melambai di sekitar leher pucatnya. Dia tampak anggun seperti angsa dan genit seperti iblis. Pada saat itu, tidak ada yang berani menantang gelarnya sebagai wanita tercantik di kota Harbor. Tempat itu dipenuhi dengan bintang film dan gadis-gadis cantik yang berlimpah. Dan tidak satu pun dari mereka mendapatkan penampilan mereka melalui operasi plastik. Mereka semua cantik dengan cara mereka. Namun, penampilan Anna membuat kecantikan mereka memudar. Jasper tersenyum ketika dia mengulurkan tangan kanannya ke arah Anna untuk dipegangnya saat mereka berjalan maju. Anna tersenyum saat dia meletakkan tangannya di tangan Jasper. Keduanya tersenyum ketika mereka melangkah ke karpet merah dan berjalan menuju hotel. Seorang pria asing tiba dengan mobil yang sama dengan Lau bersaudara. Wanita muda dari keluarga Lau sepertinya sudah punya pacar. Para jurnalis memiliki adrenalin yang mengalir melalui mereka saat mereka melihat pasangan yang cantik itu. Mereka bahkan sudah menyusun berita utama hari berikutnya di benak mereka. Henry merasa cemburu saat dia berjalan di belakang mereka. Ekspresi kaku di wajahnya. Bodoh, dia bahkan tidak terlihat bagus. Tapi dia bagus dalam apa yang dia lakukan. Dia bahkan membuat adikku menjadi teman kencannya. Henry menggertakkan giginya. Dia mungkin telah mengubah pendapatnya tentang Jasper. Tetapi dia masih merasa kesal. Dia adalah tuan muda dari keluarga Lau tetapi tampaknya hanya menjadi aksesori bagi Jasper. Dia hanya bisa menjadi muridnya. Selain itu, ini bukan pertama kalinya dia merasa identitasnya sebagai tuan muda dari keluarga Lau tidak ada artinya ketika dia berdiri di samping Jasper. Tuan muda Lau, siapa pria di sebelah adikmu? Apakah dia calon iparmu? Seorang jurnalis pemberani menjulurkan leher untuk mengajukan pertanyaan. Kau sedang membicarakan dia? Harry mengerucutkan bibirnya. Dia dari daratan. Tapi jika dia mau, kakek dan ayahku mungkin akan membungkus adikku seperti hadiah untuknya. Duar, semua orang di dekatnya merasakan kepala mereka meledak. Bab 158 Siapa Anna Lau? Dia diakui sebagai wanita paling cantik di lingkaran atas kota Harbor. Dia adalah cucu kesayangan Patua Lau. Jumlah orang yang ingin berkencan dengannya dapat membentuk garis yang membentang dari pelabuhan Victoria ke pantai Causeway. Mereka semua adalah putra dari keluarga kaya juga. Namun, mereka sekarang mendengar ini dari Henry Lau. Wartawan yang mengajukan pertanyaan sebelumnya tampaknya berpikir bahwa mereka telah mendapatkan emas. Tetapi pada saat mereka ingin mengajukan pertanyaan lain, Henry sudah pergi.
Dia akhirnya bebas dari lampu yang berkedip setelah dia melintasi karpet merah dan memasuki hotel. Namun, sosialisasi yang datang setelahnya juga menyebalkan. Perbedaan antara berbagai kelompok sangat jelas terlihat dalam pameran kecantikan seperti ini. 4 keluarga besar membentuk kelompok mereka sendiri, dan tidak ada orang lain yang diizinkan di dalamnya. Ketika 4 keluarga besar itu selesai bersosialisasi, mereka akan berhamburan mencari mereka yang berhubungan baik dengan keluarga mereka. Lingkaran saingan akan memiliki pemisahan yang jelas satu sama lain. Namun, tidak peduli siapa dirimu, kau harus tersenyum untuk semua orang. Kenalan baru bermunculan terus-menerus di depan Jasper selama Anna tetap di sampingnya. Dia bertemu anggota dari 3 keluarga besar lainnya. Mereka kebanyakan adalah orang-orang yang elegan dan pandai berbicara. Mereka memiliki minat yang jelas pada Jasper. Namun, sepertinya tidak tepat bagi mereka untuk mengajukan pertanyaan. Namun, Jasper bisa merasakan perhatian penonton bergeser ke arahnya saat namanya menyebar ke seluruh area. Tuan Boyle, aku dengar istrimu sedang hamil. Kami menantikan undanganmu begitu anakmu lahir, kata Anna sambil tersenyum pada kepala keluarga Boyle. Pria itu, yang beberapa tahun lebih tua, tersipu ketika dia tertawa dan berkata, tentu saja, tentu saja. Aku akan memastikan undanganmu tidak hilang melalui kiriman pos. Setelah putaran salam, Jasper mengenal beberapa orang dan bahkan lebih banyak orang telah mengetahui namanya sekarang. Tidak ada yang tahu di mana itu dimulai. Tetapi berita tentang apa yang telah dilakukan Jasper beberapa waktu lalu menyebar di antara kerumunan seperti wabah. Tuan Lane, kau adalah orang yang membeli perusahaan kami di pasar saham tempo hari. Kaiden bertanya sambil menatap Jasper dengan heran. Jasper tersenyum dan berkata, aku tidak menyangka hal itu akan mengejutkan Anda, Tuan Langdon. Jumlah saham yang kau pegang sekarang membuatmu layak masuk jajaran direksi. Aturan menyatakan bahwa kau harus diberitahu pada saat perusahaan bertemu dengan dewan direksi, kata Kaiden sambil tersenyum. Jasper berkata kepada tuan muda kedua Langdon, yang adalah seorang pria terhormat. Sebagai seorang investor, aku hanya optimis tentang masa depan perusahaan Anda dan berniat untuk menghasilkan keuntungan selagi aku bisa. Aku tidak berpikir aku akan dibutuhkan dalam rapat perusahaan dengan dewan direksi. Kaiden tersenyum penuh arti ketika dia berkata, aku harus memuji seleramu yang bagus, Tuan Lane. Percakapan mereka tampak damai, tetapi ada agenda tersembunyi di dalamnya. Kaiden khawatir tentang niat yang mungkin dipegang Jasper terhadap perusahaannya. Jika itu masalahnya, keduanya harus bertarung saat itu juga. Tetapi Jasper tidak tertarik sama sekali dalam bisnis keluarga Langdon. Dan dia memastikan untuk memberikan penjelasan yang jujur. Kejujurannya membuatnya mendapatkan apresiasi Kaiden sebagai balasannya. Ini kartuku. Mari kita bicara lagi jika ada kesempatan. Kaiden tersenyum sambil menyerahkan kartunya. Tentu saja, sambil tersenyum. Jasper mengambil kartu itu dari Kaiden dan menawarkannya sebagai imbalan. Mengambil kartu itu darinya, Kaiden meliriknya dan berkata dengan terkejut, Tuan Lane, kau memiliki perusahaan investasi di daratan. CW Capital. Apakah itu yang berinvestasi di Trizone? Iya, Jasper tidak terkejut bahwa Kaiden pernah mendengar tentang Trizone. Dalam kehidupan masa lalunya, Hudson meminta Kaiden untuk berinvestasi di perusahaan. Dan dia memang melakukannya. Haha, sepertinya kita akan memiliki banyak hal untuk dibicarakan di masa depan, kata Kaiden bercanda. Keduanya berbincang sedikit lebih lama sebelum Kaiden mengucapkan selamat tinggal dan pergi ke tempat lain. Orang-orang seperti dia tidak bisa berbicara dengan satu orang pun di suatu acara terlalu lama. Kaiden baru saja melangkah pergi ketika Jasper mendengar suara menusuk di belakangnya. Hei, lihat apa yang aku temukan. Orang daratan yang mencoba berbaur dengan masyarakat kelas atas. Kau benar-benar memiliki keberanian untuk masuk. Mitch mengejek saat ia berjalan denganku ini. Apakah 100 juta dolar terlalu sedikit bagimu untuk dianggap sebagai hukuman? Jasper bertanya dengan dingin. Ekspresi wajah Mitch menegang saat dia mengejek dan berkata, jangan terlalu bangga. Kau hanya beruntung. Aku menolak untuk percaya bahwa kau akan selalu seberuntung ini. Suatu hari,
Kau akan berakhir lebih buruk dari seekor anjing. Aku tidak tahu bagaimana aku akan berakhir di masa depan. Tetapi aku ingat dengan jelas bahwa aku mendapatkan 100 juta dolar darimu tempo hari, kata Jasper sambil tertawa ringan. Mitch menggertakkan giginya saat dia berkata dengan marah. Apa kau tidak punya hal lain untuk dibicarakan selain 100 juta itu? Memang, aku tidak punya hal lain untuk dikatakan kepadamu, kata Jasper dingin. Tuan Muda Langdon, perjamuan belum dimulai. Tidak perlu berkonflik dengan tamu lain, kata Queenie buru-buru saat melihat ekspresi wajah Mitch. Mitch mengejek dan berkata, kau benar. Marah pada orang seperti dia tidak berarti apa-apa selain menodai reputasiku. Orang daratan itu harus melihat dirinya sendiri. Dia tidak akan membodohi siapapun dengan berpikir dia adalah seorang raja bahkan jika dia memiliki jubah kerajaan yang menutupinya. Queenie melirik Jasper dengan rasa ingin tahu. Dia melakukan beberapa pekerjaan di daratan tahun ini dan juga syuting beberapa iklan di sana, yang berarti dia memiliki pemahaman yang samar tentang daratan. Apa yang dia yakini adalah bahwa pria semenarik Jasper sulit didapat baik di daratan maupun kota Harbor. Bahkan tanpa menyebutkan hal lain, sikap Jasper yang sopan dan elegan di karpet merah barusan telah menarik banyak wanita. Queenie, ku dengar banyak penggemarmu orang daratan. Mitch mengejek sambil mengangkat dagunya ke arah Jasper. Lihat ini, bintang film yang kalian orang daratan bahkan tidak berani impikan untuk bertemu adalah teman kencanku malam ini. Nona Show, kau berada di bawah Gladness Entertainment, bukan? Jasper bertanya dengan tenang. Iya, Queenie mengangguk. Tidak mengerti mengapa Jasper menanyakan pertanyaan itu tiba-tiba. Sambil tersenyum, Jasper berbalik dan berkata kepada Mitch, dunia adalah tempat yang ajaib karena kau tidak akan pernah bisa menebak apa yang akan terjadi di detik berikutnya. Misalnya, teman kencanmu yang sangat kau banggakan, bintang film terkenal dengan penggemar yang tak terhitung jumlahnya, mungkin memiliki bos baru di detik berikutnya. Maksudmu apa? Mitch menyipitkan matanya dan melotot mengancam Jasper saat dia berbicara. Tidak ada. Jawab Jasper dengan tenang. Tidak ada. Jawab Jasper dengan tenang. Jasper, ayahku mencarimu. Saat itu, Anna berjalan mendekat dan berbicara pelan kepada Jasper. Mitch tampan. Dan Queenie tentu saja cantik. Namun, mereka pucat dibandingkan dengan Jasper dan Anna. Jasper tersenyum ketika dia mengulurkan tangan ke arah Anna dan kemudian menunjuk ke lengan mereka yang saling bertautan. Dia tersenyum pada Mitch dan berkata, kencanku, Anna Lau. Bab 159. Mitch menatap sosok Jasper yang mundur. Dia merasakan darah menggenang di pangkal tenggorokannya, tapi dia tidak bisa menelannya atau meludahkannya. Dia baru saja menyombongkan diri bahwa Queenie adalah teman kencannya. Dan Anna Lau tiba-tiba muncul di samping Jasper pada detik berikutnya. Queenie cantik dan cukup terkenal. Sejujurnya, seseorang tidak akan malu membawa Queenie ke acara apapun. Dia juga setara dengan statusnya sebagai Mitch Langdon. Namun, seseorang selalu khawatir untuk dibandingkan. Kesuksesan seorang pria diukur dengan wanita di sampingnya. Queenie cantik. Tetapi bisakah dia dan Anna dibandingkan secara berdampingan? Mereka terpisah bermil-mil. Mitch merasa wajahnya terbakar. Dan itu membuatnya merasa kesal saat dia menatap Queenie. Tuan Muda Langdo kau. Takut dengan sorot mata Mitch. Queenie baru saja akan berbicara ketika dia mendengar Mitch berkata, enyahlah. Queenie menatap Mitch. Aku bilang, enyahlah. Mitch berbalik setelah berbicara dengan dingin kepada Queenie dan berjalan pergi, meninggalkannya terdampar di tempat itu. Air mata memenuhi matanya. Jasper dan Anna memasuki aula yang lebih kecil di hotel. Aula di luar adalah untuk generasi muda untuk berbaur dan membentuk koneksi, sementara aula yang lebih kecil ini adalah tempat adu pamer yang sebenarnya. Disitulah bos yang sebenarnya berkumpul. Mayoritas orang terkaya di kota Harbor tiba. Ini bukan adegan yang semua orang punya kesempatan untuk menyaksikannya. Ketika Jasper masuk, dia melihat Zachary mendekatinya dengan senyum di wajahnya. Jasper, kemarilah. Aku ingin memperkenalkanmu kepada beberapa teman lamaku. Zachary menggenggam lengan Jasper dengan penuh kasih sayang dan tertawa keras saat dia menuntunnya ke depan. Dia melakukan ini dengan sengaja agar yang lain bisa menyaksikan.
Dia ingin yang lain tahu bahwa dia, Zachary Law, menyetujui pemuda ini. Mereka semua perlu memberi hormat kepadanya. Zachary bisa melakukan itu dengan status dan kekuasaan yang dimilikinya. Benar saja. Semua orang segera menatap Jasper dengan kilatan berbeda di mata mereka. Mereka harus memiliki sejumlah kekuatan untuk diizinkan masuk ke ruangan ini. Berita menyebar jauh lebih cepat di antara mereka di sini. Dan identitas Jasper sudah bukan rahasia lagi. Bob, yang ada di dekatnya, meminta Zoel untuk berbicara dengan wanita lain. Ketika dia menyingkirkannya, dia berbalik ke arah pria parubaya yang terlihat agak mirip dengan Mitch. Kennedy, apa hubungan Jasper dengan keluarga Law? Kennedy berkata dengan tenang. Big B, kau harus berhenti menggunakan semua perhatianmu pada bintang film itu dan lebih memperhatikan hal-hal lain. Zachary mengenal Jasper di daratan beberapa waktu lalu. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka, tetapi Zachary sangat memikirkannya. Bahkan Patua Law tidak bisa berhenti memujinya. Ekspresi di wajah Bob tersendat ketika Patua Law disebutkan. Jadi, Jasper lain ini tidak mudah dihadapi. Bob mengamuk dalam hati ketika dia ingat bagaimana dia jatuh di depan Jasper meskipun dia adalah senior Jasper. Bab 160 saat itu, Zachary sudah membawa Jasper ke pria parubaya yang tampak sederhana yang mengenakan kacamata bundar. Jasper, ini Michael Land, atau dikenal sebagai Tuan Land. Dia adalah CEO Gladness International Corporation. Mike, ini adalah pemuda luar biasa yang pernah kuceritakan padamu, Jasper Line. Ketika Zachary selesai dengan perkenalan, Jasper mengulurkan tangan dan berkata sambil tersenyum, "Senang bertemu denganmu, Tuan Len. Aku sudah mendengar banyak tentangmu." Michael tersenyum sambil menjabat tangan Jasper. "Aku belum pernah mendengar tentangmu di masa lalu, tetapi Zah telah membicarakanmu selama beberapa hari terakhir." Fakta bahwa Zachary dan Michael memiliki nama panggilan satu sama lain membuktikan bahwa mereka dekat. Setelah berbasa-basi, Jasper berkata, "Tuan Len, aku tidak akan bertele-tele lagi karena Paman Law ada di sini. Aku tertarik untuk membeli Gladness Entertainment, yang saat ini Anda miliki." Michael melirik Zachary sebelum dia tersenyum pada Jasper dan berkata, "Aku memang berniat menjualnya. Namun, dalam hal harganya, aku mengerti bahwa itu tidak terlalu murah. Tetapi aku tidak berencana untuk menurunkan harganya." Michael mungkin pria yang pemarah dan mudah diajak bicara. Tetapi dia adalah kekuatan yang harus diperhitungkan dalam dunia bisnis. Bagaimanapun, dia telah berhasil membangun kerajaan yang sekarang menjadi Gladness International Corporation. Anda tidak dapat menyangkal fakta bahwa film-film Kota Harbor sedang menurun popularitasnya. Aku khawatir Anda akan kesulitan menemukan pembeli yang tulus seperti aku jika harga Anda terlalu tinggi. Jasper bukan orang yang menghabiskan uang tanpa berpikir dan dengan demikian tidak akan begitu saja menyetujui berapapun harga yang telah ditetapkan Michael. Karena itu, dia tidak ragu untuk membalas. Michael berkata dengan tenang, "Tetapi Gladness Entertainment memiliki aset terbaik di industri hiburan. Itu fakta, Jasper. Berapa banyak usaha yang harus kau lakukan untuk menciptakan perusahaan sepertiku dari awal jika kau ingin memasuki industri hiburan? Aku tidak akan berdiri di hadapan Anda jika aku tidak setuju bahwa Gladness Entertainment memiliki aset terbaik, Tuan Len." Jasper tersenyum ketika mengatakan itu. Michael tertawa dan berpikir sejenak sebelum dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku telah menaruh hati dan jiwaku ke dalam Gladness Entertainment. Aku tidak akan menjualnya jika aku punya pilihan. Tidak ada lagi negosiasi mengenai harga. Masalahnya, tidak perlu melanjutkan percakapan ini." Kemudian, dia berbalik dan pergi. Tidak hanya Michael yang tercengang melihat kepergian yang cepat itu, tapi juga Zachary. Siapa yang melakukan bisnis seperti itu? Berbalik dan meninggalkan begitu perselisihan muncul. Mengingat sikap tegas Jasper, sepertinya dia tidak ingin membeli Gladness Entertainment tetapi lebih seperti Michael yang memohon padanya untuk membeli perusahaan tersebut. "Jasper, tunggu." Zachary tidak menyela sejauh ini. Dia hanyalah perantara untuk transaksi ini. Dan perannya adalah untuk memastikan semuanya selesai dengan baik. Sekarang kesepakatan itu akan berantakan.
Dia memanggil Jasper. Saat itu, seorang pelayan berjalan dengan nampan. Zachary mengambil 3 gelas anggur dan memberi Jasper dan Michael masing-masing segelas sebelum dia menyesapnya. Dia kemudian berkata sambil tersenyum, "Apa kesepakatan bisnis tanpa sedikit kompromi? Mitch, kau senior di sini. Mengapa kau tidak mengungkapkan sikapmu terlebih dahulu?" Michael mengerutkan kening ketika dia berkata, "Aku tidak secara eksplisit menuntut uang tunai. Kau juga dapat menyegel kesepakatan dengan saham. Bagaimana jika itu adalah ujung tombak yang dapat mencegah Gladness International Corporation kehilangan 40% nilainya di pasar?" Jasper tiba-tiba bertanya. Mata Michael berbinar ketika dia menatap serius ke mata Jasper dan bertanya, "Anak muda, apa kau tahu apa yang kau katakan?" Ekspresi Zachary berubah serius. Pilihan jargon bisnis Jasper sudah melewati batas dari tidak sopan menjadi menghina.